Kita Allah. itu apa-apa dianggap serius ya. Jadi dianggap serius, terus aku disuruh-suruh. Aku nggak Aku pernah aja disuruh habis sama perang Kak sama Fitri. si Bopeng di DM IG, aku kata-katain dia, aku mah ketawa-ketawa. Nggak akan nggak nge-strip aku fit tuh di IG aku. Nih, aku nonton tadi seru. Iya, mereka tuh sekarang lagi ngomongin aku. Terus katanya gini, kalau memang kakak kamu berkelas, kamu tenteng kakak kamu kantor polisi. Mau ngapain? Kakak aku tinggal jalan sendiri. Iya, maksudnya ada beberapa Aku nggak perlu teman-temannya kursi juga. roda. Iya, nggak perlu kursi Kalau aku roda. ada, kalau aku memang merasa penting, ya aku datang gitu. Iya, Kalau itu aku nggak nggak ngerasa penting penting, ceritanya. ngapain? Iya. Ngapain aku mengakomodir LP orang gila? Ngapain? Nah itu terus katanya kalau memang kakakmu apa berkelas, jangan dong main di room Mister Black. Dikiranya kita tuh nggak boleh bermain sama siapa. Ada teman-teman Kak Fitri yang sosialita yang segini dari luar negeri, ada kalangannya Kak Fitri main. Ada yang kadang-kadang khusus untuk hiburan malam main di komal Aku kan itu orangnya nggak pernah. Aku kan bersosialisasi. orangnya nggak pernah milih-milih manusia mau aku kawanin, nggak pernah kan dari Nah dulu juga itu, aku jadi semua. mereka itu udah nggak tahu lagi celah untuk menghantam kita. Jadi enggak, ya serem banget di situ, nggak jadi ya tamtung gitu. Jadi hal-hal kecil yang begitu dipermasalahkan. Kak Fitri ada kalangan-kalangan yang kadang ibu sosialita, ibu pejabat itu ada sendiri. Terus ada yang kecil-kecil kayak gini, ya urusan dia mau main, benar nggak? Urusan Mana kakak aja dong. bikin aku happy. Aku mau bergaul sama siapapun. Iya, Nggak yang penting ada urusan. yang penting pagi begitu buka mata, tirai terbuka, kopi tersedia, tinggal melihat pemandangan yang bagus. Indah. Udah, nanti kira-kira hatinya, pingin buka TikTok, buka TikTok. Nah, yang penting aku setiap duduk di meja makan, view aku ini. Nah, itu pemandangannya yang susah dicari. Ya, aku lihat ini. Yang penting aku setiap duduk di meja makan aku, pemandangan aku ini tuh bunga, Indah gitu ya. manggis, ini buah hitam, dalamnya putih, gitu. Sepi tuh, anak aku lagi asik sendiri. Jadi aku sekarang kalau misalnya anakku lagi asik sendiri, aku gabut ya aku buka ini Nah, lah. terus aku kan dilarang gini lagi Kak. Aku dilarangnya aku dilarang begini. Kamu kenapa sih harus ke lingkungan keluarga pendukung Niki? Katanya kenapa nggak di tempat kakakmu sendiri di sana buka room sendiri? Ya kalau mau ke sana ke sana. Maksudnya aku sekarang dilarang keras di beberapa room gitu. Maksudnya kan aku mau main gitu. Kan nama kakaknya lagi ngadu Kakaknya sayang gitu. Kan Gitu. nama kakaknya, adiknya kan kalau Kalau adik gini, itulah namanya fungsi keluarga. Kalian nggak punya keluarga sih. Kalau kita keluarga kayak kita mau ngadu, tadi Kak ada cerita lucu. Itulah kesulitan antara keluarga gitu. Kalian kan nggak punya keluarga. Kalian itu kan dibayar-bayar sayang. Hidup kalian yang koin. Gila ya. Jadi aku yang dituduh katanya cari-cari koin sama kakak. Aku yang dituduh katanya cari-cari. Nggak ada gitu-gitu. kamu mana butuh koin ya, lembaran pun kamu nggak masuk ke dalam dompet. Ini aku main TikTok ini sebagai aku menonton TV, aku ganti nonton. Aku nggak mau membuang-buang waktu aku nonton TV, nggak bisa berinteraksi. Kalau kayak gini kan kita bisa ngobrol-ngobrol. Iya, kalau kita kan nggak Itu biasa nontonin tujuannya. orang bisu ya. Kita kan Kalau harusnya nonton TV berinteraksi. kayak nonton orang bisu gitu. Kanza itu perempuan asli tapi suaranya mirip suara cowok sih. Terserah kalian lah apa kalian mau perempuan asli, perempuan pura-pura kayak. Yang intinya aku keluarga Fitri itu yang penting di garis bawah. Yang penting Keluarga Kanza adalah adik Fitri Salhuteru, udah itu. Udah itu aja. Nah Nah, itu. kemarin gini ada yang bilang kamu suruh buat pengakuan dong sama Fitri bahwa kamu adiknya. Kan udah tiap hari disebut. Jadi harus Nih, ada Fitri pengakuan buat aku apa? dengar netizen. Di sini aku menyatakan bahwa Kanza Nostalgia ini adalah adik Fitri Salhuteru. Jadi dia kemana-mana emang harus membela nama keluarga. Iya. Menginformasikan kemana-mana kalau dia adalah adik Fitri Salhuteru. Udah, apalagi yang perlu Udah, kalian. apalagi itu yang itu. Jadi nggak perlu lebay-lebay harus ada Fitri ini nggak perlu. Yang penting pernyataannya sudah keluar gitu dari mulut Kak Fitri. Udah. Terus sampai mereka tuh muak tiap hari kata dia. Orang tua. Apa nih? Terus aku dituduh lagi, apakah Kak Fitri menyuruh aku untuk datang ke grup-grupnya pendukung kita mengacak-acak mereka? Enggak, itu enggak ada. Nih ya, Aku datang aku bersilaturahmi ya. menyatakan aku habis sholat asar nih ya. Aku habis sholat asar ya netizen ya. Demi apapun, aku nggak usah bawa nama Allah lah ya. Demi apapun, lillahi ta'ala, aku Nggak nggak pernah ada. nyuruh adik aku ini masuk ke grup-grup komal-komal yang berseberangan dengan aku, nggak pernah netizen, Nggak ada. nggak pernah ya.
kalau kalian misalnya di Komal-Komal ini selalu membahas aku, terus kalian banyak penonton dan kalian memang happy, go ahead, namanya dunia maya, nggak usah diambil Iya. pusing, nggak usah. Dan Kak Fitri tuh nggak ada nyuruh-nyuruh aku. Apa kamu benar sih Sampai Maira? aku mau bikin keadilan. Jadi kemarin tadi malam gue dibully, gue kan minta keadilan. Mereka kan menyuarakan keadilan kan, selalu menyuarakan keadilan. Mana nih keadilan buat adiknya Kak Fitri? Aku mau menjelaskan, aku nggak ada ngebully-bully kalian karena aku tidak pernah membuli. Karena Kak Fitri nggak pernah mengajarkan membuli-bully gitu. Terus ada satu lagi Maira perempuan katanya, kalau memang Kak Fitri mengajarkan kita berkelas gitu, tunjukkan dong kelakuan seperti yang dikatakan. Kak Fitri baik-baik aja kelakuannya, suka memberikan ajaran orang, suka bergaul, suka Jam ini segini apa aku yang udah pakai salah? pajama, duduk manis, lagi nyemil, coba. Kak, Coba jangan aku lagi bilang-bilang duduk manis, duduk manis, Mil. Aku nanti hari ini dibilangnya hari Minggu emang spend time sama si Renzo seharian. Aku nggak kemana-mana, menikmati rumah aku yang menurut aku indah, pemandangan mata aku yang menurut aku indah. iya. Apalagi adikku lagi aku suruh latihan nembak. Aku latihannya Mbak walaupun nggak jadi pegang senjata ya, aku gak takut biar aja Iya, lulus anak aja. aku satu di Kanada, satu di Melbourne, lagi Iya. barusan udah Kurang video call apa? bertiga, Itu semua aman kehidupan dan sangat luar terkendali. biasa. Apa yang mesti aku sedihkan dari bulian-bulian kalian ini? Terus yang lebih lagi merubah hidup yang lebih aku. parah lagi gini loh. Orang ini mau berperang sama aku lihat kehidupan kan menghina-hina kakak. Kehidupan mereka itu ya Allah aku nggak ngerti lagi. Terus dari wajahnya pun Aku lagi dihadiahin. Jadi kemarin di rumah aku tuh ada namanya Carlos. Carlos itu student dari Thailand. Sorry, Oscar. oh Student ya dari yang Thailand. kemarin yang di sekolah yang Iya, terus dia Jerman itu bawa ya. oleh-oleh ini buat aku. Karena aku menghargai, aku mau cicip. Nanti aku mau posting, kasih ke WA. Dia udah pulang tadi Tuh. sedih deh. Tuh Sedih Kak dia. Fitri aja gitu. Nah, jadi aku Mulut mau kau ya kasih tahu Kanza. Kenapa bahwa dengan mulut aku, Preti? sekecil apapun perhatian dari orang itu kita harus hargai. Walaupun aku Nah. nggak pernah makan mie instan nih karena ini dikasih orang. Sesekali Maksudnya- nggak apa-apa. Maksudnya Pomi ya, bukan Indomie. Iya. Kalau Indomie itu aku sering, tapi mie begini nih aku nggak pernah. Nah, tapi karena ini dibawa sama anak kecil, yang dia juga bangga banget untuk I have something for you katanya. Terus nanti cobain ya katanya. Nah, aku mau ngomong ke dia bahwa ini aku udah makan oleh-olehnya. Gitu. Kita mah Kak Kanza. nggak mengganggu normalitas kehidupan kita sehari-hari. Iya, Nggak mengganggu kehidupan Fitri Salhuteru dan keluarga netizen. Iya, Kak Kanza, kakak kita diserang dari Rumah dari tadi malam. Gue udah muar ngebela gitu. Karena apa salah kakak aku? Kakak aku dengan kehidupannya yang nyaman, yang itu. Terus ada yang bilang tuh, kakak kamu nggak ada kerjaan yang ngurus-ngurus. Kakak saya itu udah memilah-milah kerjaannya, udah ada yang anak buah yang ngerjain. Dari pagi dia udah bangun harus dengan anaknya, spend time dengan anaknya. Nanti dia harus siang kemana, sore kemana. Malam baru ada waktu untuk TikTok. Kalau hari ini kan hari Minggu, wajar live. Minggu. Aku maksudnya pikiran-pikiran begitu, kenapa mereka nggak bisa mikir sih gitu? Ini halal kan ya? Halal. Yang penting jangan Ya, bismillah aja lah guys. Minta cabai rawit dong, Wi. halal. Apa yang kita makan harus halal. Harus halal. Tapi nggak ada apa-apanya, ini sayur sih tulisannya. Coba Iya. kita cicip dulu ya. Nah, Halal. coba Harus bisa. aku mau sambil video dulu. Biar aku kasih sih Kak. Kanza, Bunda kangen. Hai Bunda Din. Bunda Din ini juga pembela Kak Hai, Fitri. Dia Carlos. I eat the noodle ya. So yummy. Thank you. Oh, itu gunanya. Aku cuma mau nyenangin dia bahwa ini aku udah makan, tapi aku nggak bisa karena mecin banget. iya, nggak apa-apa sih, titis aja. Karena kita kan suka yang real food gitu. Keluarga Fitri itu makanya yang real food gitu. Karena aku kirim dulu ke dia ya, biar dia happy kalau aku udah makan. Piyamanya bagus. Apapun yang dipakai Kak Fitri selalu bagus sayang. Coba kau lihat. Semua yang dipakai Kak Fitri ada yang bagus. Ada nggak yang buruk? Nggak ada yang buruk. Semuanya bagus. Semuanya bagus. Nggak ada yang buruk. Ini Nggak ada celah. ini pajama Five Style ya. Sebentar lagi Five Style akan mengeluarkan koleksi pajama. Tapi sebelum aku pasarkan, aku pakai dulu nyaman dari pajama. Ini udah lebih sebulan aku cuci masuk mesin cuci. Biar apa? Biar kalian netizen mendapatkan produk yang bagus. Iya, nanti jangan lupa beli deh. Beli, nanti kita promosi. Jangan lupa nanti di order ya sayang. Waktu udah launching gitu. Gitu. Aku mah apapun yang aku kerjakan itu selalu dengan hati. Karena ini aku bukan mencari uang dari sini ya. Kerjaan-kerjaan
kerjaan aku udah stabil. Kanza aja udah suruh aku pensiun, dia kemana-mana jalan-jalan aja. Cuma karena memang Kak Fitri ini orangnya yang nggak bisa diam di rumah, jadi dia otaknya harus mutar, apalagi harus dikerjakan, Apalagi ya, karena aku kan sedang sampai Kak Fitri itu nggak tahu lagi harus ngerjain bantu orang jual jamu kan? Iya, aku ngebantu aja orang jual temen jamu. aku dari Malaysia datengin jamu ke Indonesia aku bantu. Maka aku bilang sama netizen, aku kan nggak nyari duit di keranjang kuning ya. Pokoknya siapapun yang punya produk boleh masukin ke keranjang kuning aku. Tapi aku nggak tahu cara masukinnya gimana, harus Yani gitu. Jadi semua orang yang punya produk for free masukin tuh ke keranjang kuning aku. Nggak masalah, aku bukan pencari cuan di kerkun. Keranjang kuning. Banyak kali kakak gaya ini. Nggak banyak kali, San. Memang itu apa adanya kami. Kami nggak banyak gaya. Memang kehidupannya sudah begini. Gitu. Yang satu lagi latihan nembak walaupun nggak jadi megang senjata. Yang satu lagi menikmati kehidupannya bersama anaknya di rumah, kakak aku tentunya. Sambil ngemil keripik pisang nih. Udah ngemil nggak kalian hari ini? Kalian coba bodohnya gini ya. Marah-marahin sama Kanza, orang yang nggak punya rasa nggak punya rasa marah gitu loh. Kalian marah-marah ada diketawain, nggak punya dendam, nggak punya marah, capek tahu. Terus kalian ngomongin aku Capek. tuh masih tetap begini, stay. Tetap nggak, maksudnya mereka nggak bisa. Aduh anjing, nggak bisa merasa membuktikan. Aku bisa membuktikan apa yang mereka omongin, yang begini. Iya, keras sekali di sini. Aduh aku nggak mau lagi sekali seumur hidup acara-acara begini. Viewernya receh. Ini karena shadow ban. Kakak kenapa kecil ini viewernya kena shadow ban? Kan biasanya rame kali kan? Kena shadow ban. Kena shadow ban ini, makanya penontonnya itu 92, biasanya naik ada sesuatu. Nggak apa-apa, aku nggak butuh penonton juga. Iya, kita nggak butuh. Cuma mereka itu kan biar dikasih tahu ini kena shadow ban. Karena sebelumnya kakak saya penggemarnya rame, emang penontonnya rame. Kecuali penonton kita sedikit dari awal, itu baru kita nggak ada penggemar. Tapi penontonnya kalau awalnya rame. aku live-nya di sosmed sebelah ramai yang nonton. Cuman kan aku nggak bisa komal-komalan begini, nggak bisa naik-naikin orang kalau di sebelah. Kalau gini kan iya, kalau di sini kan bisa. Ada teman ngobrol. Kita kayak keluarga Kardashian deh, diperhatiin terus sama mereka. Kayaknya keluarga Kardashian punya saingan deh. Iya, Kardashiannya Indonesia gila mereka gitu. Aku accept ya. Tuh siapa? Request. Oh ya, ini Bunda Din yang ngebela kakak. Dia katanya mau. Mbak Din, selamat sore. Halu kali kau. Enggak halu, Preti. Memang keluarga kami memang bahagia begini. Preti salah satu hater kita, Kak. Hai, Mbak Din. Kansa, anakku Kansa. Selamat Halo, sore. Bunda Din. Ya halo. Ini Bunda Din juga kita? ngebela kakak juga ini. Habis-habisan. Bersama Fitri Salteru fanpage itu. Ada mereka. Makasih Mbak Din. Sepi penontonnya. Ya memang nggak usah ada banyak-banyak penonton, dikurangin dia satu nih aku blok. Biar aduh, gitu. Nggak butuh. Nggak butuh aku blok, malah aku kurangin Udah satu. Pak Fitri, itu Hai, Mbak Din. langsung tuh piamaknya tuh ALD 140 ada enggak? Gua mau. Ya nanti aku lagi coba dulu bahannya berbulu atau enggak. Tapi ini so far sih bagus ya. Ini mau dikeluarin kayaknya enak tuh di dilihatnya. lifestyle. Nanti Mbak. Maju terus LPFS, iya dong. Maju terus dong Randi. Kansa Maju masih di dong. Bali. Enggak, aku di Jakarta, Kak. Lagi di Jakarta. Di tempat siapa? Itu. Ginsul Abang kan dari dulu. Lagi Bang latihan Ginsul. nembak dia. Lagi latihan. Tapi nggak jadi, kayak takut Wah harus pakai tutup kuping kan Zah? Iya, harus pakai, katanya nggak jadi. Ada beberapa juga nggak mau, nggak jadi. Gitu. Gimana? Aku yang lembut, soalnya Adi Fitri yang lembut. Nggak suka aku begini-begini, kudaan, latihan nembak, nggak ada urusan. Malas gitu, hal-hal yang begini. Kamu harus centil-centil ya. Iya, aku harus yang centil-centil. Datang ke pesta-pesta. Pesta-pesta. Lagi cowok-cowok cakep, cewek-cewek keren. Nah itu kamu ya. Iya, Jangan yang bener. begini-begini, jangan yang ekstrim-ekstrim. Aku juga punya piyama kayak gitu. Tapi Kak punya Kak Fitri lebih bagus, sayang, Preti. Kamu kan Kakak baca komenku dong. Ini aku baca. yang mana, sayang? Harus silap. Harus silap. Ih, Loh. Loh. jadi Di mana sih tuh Cijantung? Kansa, kau lagi di Cijantung Kansa?
Hah, loh. Hmm. Menyeramkan sekali ini acara. Sampai jam berapa kamu di situ? Itu di Dari mana? Di tadi, Sentul dia atau mau di balik. Senayan? Hah? Di Senayan apa di Cibubur? Bukan di Cibubur, daerah mana sih ini di Kapolres Brimob? Nggak tahu Kak daerah mana ini, daerah-daerah dekat Bintaro ini. Oh, dekat situ. Oh, Kedaung. Mm-mm. Oh, di Kedaung. Mm-mm. Kedaung. Mbak Din di mana tinggal Mbak Din? Aku di Harapan Indah sayang. Oh, dekat lah ya. Masih di Jakarta ya. Kak Fitri di mana sih? Di Bogor. BSD. Oh, BSD. Oh, berarti kalau dari PIK 2 deket dong. Ya, Iya, lewat tol deket. deket kan dari Deket. BSD. Mm-mm. Deket, Kadang deket. aku di PIK, kadang di Bekasi. Ini Habis siapa sendiri nih mau Mbak naik juga nih? Aku kan nggak paham nih. Yang mana? Ah, hilang. Enggak, itu paling haters. Preti ini siapa? Oh, Preti itu haters kita, Kak. Itu Preti haters kita. Hater Kasihan lah tuh. nanti kalau dia di sini marah-marahin kita kan, kita lagi. Iya, katanya kita halu. Kata ini adik kakak banyak kali tingkah. Katanya itu dia hater kita di sebelah juga haters kita. Nggak apa-apa, emang begitu Preti. Preti kalau masih nonton emang halu. Ya memang halu menurut sampah-sampah memang halu. Tapi menurut keluarga kita nggak halu. Enggak halu, Itu kita keluarga kenyataannya. bahagia. Kenyataan. Katanya gini, Kak. Faktanya Aku kan yang terjadi. Kak, Yang kan terjadi seperti itu ya. lalu bilang kan ke room-room sebelah, kita ini keluarga bahagia. Terus mereka selalu membantah, kalau keluarga bahagia ngapain masuk ke room-room kami gitu, kata ke pendukung-pendukung itu. Apa kakak kamu? Nggak disuruh, kami kan mau silaturahmi. Apa salah aku adiknya Kak Fitri mau silaturahmi? Salah gitu. Harusnya lu main di keluarga lu. Apa keluarga lu nggak asik? Apa di keluarga kita yang asik? Keluarga aku lebih asik lagi. Cuma kan Kak Fitri nggak sempat buka-buka ini tiap malam sayang. Bekerja dia tiap hari gitu. Itu loh maksudnya. Apa? Kenapa harus main-main ke sini katanya? Dia marah-marah besar. Sampai aku sekarang udah berantem beberapa sama teman-temanku. Gara-gara nama Fitri Saltero tuh gede banget di belakang aku tuh loh Kak. Dimusuhi. Mereka udah nyebut nama aku aja, mereka udah murka. Mereka udah murka ya. Iya, aku kan nggak nyenggol siapa-siapa. Ya udah aku naiklah, aku mau silaturahmi gitu. Kamu kan pembuli, janganlah, nggak usah deh. Siapa mau naik? Si Preti pembuli besar. Si Preti. Preti. Oh, Preti. Gitu. Ya Allah, Kansa berisik banget di situ ya. Iya, makanya aku juga takut banget kesini. Ini sekarang lagi di gudang peluru. Gudang peluru ya. Berarti yang lagi latihan sih itu. Bukan, dia lagi di Malaysia. Harusnya saya ke Malaysia, coba enggak deh. Oh, dia Tadi ada acara. masih belum pulang ya? Belum. Oh, dia mah keliling terus ya Kansa. Setiap bulan. Hebat itu dia. Botaknya sayang, botak kenapa cinta? Jadi sekarang aku sudah mulai ke fisik aku gitu maksudnya. Kita keluarga cantik-cantik banget, kakak aku. Iya, ibu, mereka itu keluarga kalau kita udah nggak punya cantik-cantik bahan banget. pasti membuli fisik. Bully Tapi fisik. Aku nggak pernah ngata-ngatain fisik apa maksudnya. Tanza Kita diomongin keluarga terus tuh di grup cantik. sebelah. Iya Kalau lagi ada diomongin grup, sekarang aku lagi di tempat kakak aku di sini makin diomongin nggak bisa nonton sebelah aku Maksudnya silaturahmi dulu di tempat sebelah kakakku. itu apa sih Kak Fitri yang mana? Yang dimaksud grup sebelah? biasa. Padahal aku tuh nggak maksudnya aku tuh nggak peduli juga Mbak dengan kubu-kubuan ini karena buat aku masalahnya udah selesai ya. Tinggal aku memang speak up tentang si Bopeng yang memang masih terus-terusan membuli. Gitu. Aku lagi speak up Siapa tentang itu. Ya kalau misalnya sekarang mereka nggak suka, terus mereka tetap marah dengan keadaan yang terjadi sama NM, itu kan bukan salah kita ya, bukan salah aku juga ya. Kalau sekarang mau berjuang silahkan berjuang, nggak usah. Aduh, Aku juga bahkan udah nggak mau juga bahas kan, udahlah gitu loh. Mereka aja yang bahas, jangan kasih kendor. Aku tetap semangat, tapi mereka sudah mulai tantrum banget, dan beberapa teman-temanku juga udah. Enggak, aku tetap keluarga aku lah yang aku bela. Nggak mau aku. Ingat ya Kanza ya, antara kubu-kubu itu akan ada bubarnya, tetapi keluarga tidak akan pernah bubar. Itu makanya aku bilang gitu. Kamu begini. Ya aku pilih keluarga aku lah gitu daripada begini. Maksudnya ngapain harus bela. Terus kan kita juga pernah nyenggol-nyenggol yang berseberangan dengan kakak. Cuma bilang aku keluarga Fitri Saltero, adiknya Fitri gitu. Terus dia bilang bangga banget adiknya. Ya bangga lah adiknya Fitri. Siapa yang gak bangga? Aja kalau di luar kamu adiknya Kak Fitri, orang pasti kayak ngelihat, adiknya Fitri ya, keren gitu.
paham nggak bagi-bagi orang yang kayak kita ke Pondok Indah, oh ini ada Kak Fitri gitu, ini keren gitu di Iya mata dong, orang-orang di tuh Pondok kan Indah. setuju Randy Praya juga setuju kakak family itu long lasting. Aku tuh sama Kanza udah nggak bisa punya komentar apapun buat kubu-kubu sebelah ya. Kalau mereka kan berkumpul karena ada masalah. Kalau aku sama Kanza ada atau tidak masalah, dia tetap adikku, dia keluarga. Tuh. Nggak Iya. Dan bisa, nggak ada, dan dari awal aku tidak ada menjelek-jelekkan dari ini, kita nggak ada nggak di dunia ada. Kita mah nyata nggak juga. Kita pernah ya kenal kan, dengan Sa? kakak ini, kakak yang lain, ada Kak Fitri juga, bukan Bener. masalah gara-gara kubu-kubuan permasalahan, nggak gitu caranya. Aku mah ketawa aja, mereka lagi tantrum tuh, lagi ini lagi bener-bener lagi tantrum nih sekarang Orang sebelah. gila. Nggak apa-apa, panas-panasin aja. Aku lagi bilang Kanza lagi live sama kakaknya ya. Kemarin kan nggak dikasih masuk ke kubu kalian, dia lagi komalan sama kakaknya lagi buka room, bilang cepet-cepet ke sana. Apalagi apalagi bunda-bunda kan lama kenal Kansa. Iya. Sebetulnya sama Kak Fitri aku tuh ngikutin dari zaman dulu. Gue udah mikir nih, nih bentar lagi nih si Fitri ini jadi korban nih. Iya. Udah terasa gitu dari awal Kak Fit. Ya tapi nggak apa-apa kalau kalau itu mah kita kan kita tuh selembar daun jatuh aja udah kehendak ya. Kalau aku nggak pernah Benar. menyesali, aku pernah bergaul sama siapa, aku pernah membantu siapa, aku tidak pernah menyesali itu gitu. Tapi kalau sekarang memang hubungan aku sudah selesai sebagai teman ya sudah. Nah kalau sekarang kubu-kubu mereka itu menganggap bahwa aku ini ancaman buat mereka ya salah besar. Ancaman itu adalah sikapnya sendiri gitu dengan justru Betul. Setuju. kubu-kubunya itu yang sekarang aku dari awal bilang dia dikorbankan, bukan korban ya, dia memang pelaku pemerasan, tetapi dia dikorbankan oleh kubu-kubunya. Kan sebetulnya mereka itu harusnya pintar ya di dalam putusan itu atas inisiasi siapa dia ada di sana. Kalau mereka itu orang pintar kan saya, harusnya dia nggak usah pakai ngomong. Nanti aku kasih ke kamu, aku WA ya adikku ya, biar kamu tuh tambah pintar. Bahwa yang harus mereka marah itu bukan aku loh. Orang-orang yang menjerumuskan si NM ini ke dalam sana. Aku udah bilang Yes. begitu, udah bilang begitu. Dan sekarang aku dibilang coba aku pintar jengos sedikit. Sekarang kan jengos putusan. nepot. Aku dibilang katanya Iya. jengos nepos. Terus katanya disuruh karena aku adalah hama penyakit, wabah penyakit yang harus dibasmi juga. Si Kanza itu membahayakan bagi pendukung-pendukung katanya. Gitu sih. Ya sekarang udah pada punya smartphone ya. Sekarang putusan pengadilan itu bisa di-download, coba dibaca. Sore Bu Ani. Naik Bu. Bu Ani naik dong. Gimana caranya nih? Hai Bu Ani. Bu Ani. Ani official. Accept tuh. Nih kayak Bu Ani, teman Komal aku dari dulu nggak pernah kita ribut-ribut. Ada waktu kita Komal, nggak ada. Nih Bu Ani, selamat sore. Selamat sore, Mbak Fitri. Aku tuh nggak pernah. Mbak Dian, apa kabar Mbak Dian? Nggak pernah Kabar baik. tumben ini naik. Iya Nah, lagi aku tuh kan di gini ya, Bu rumah, Ani ya. lagi nggak kemana-mana. Bu Ani, aku tuh kan semenjak tahu ada Komal ini kan dulu sama Bu Ani sama Mr. Z, kita nggak pernah ada yang ribut ya di Komal kita Maya solid Nggak ya. ada. Pernah. Fine aja. Ada salah paham diperbaiki sudah solid lagi. Dulu Mbak Fitri dihina-hina, diserang-serang, diem aja. Bahkan saya yang bilang Bu Fitri lawan, Bu Fitri lawan. Kalau nggak dilawan nanti mereka terus merajalela. Dari situ saya lihat Mbak Fitri mulai lantang menjawab semua tudingan-tudingan. Nah, saya Memang kasih harus dorongan begitu. semangat itu. Betul kan Mbak Fitri? Betul, ingat banget aku itu udah hampir 2 tahun kan kita Komal ini ya. Kurang lebih. Kurang lebih 2 tahun ya, Mbak Din ya. Iya, Iya, kurang lebihnya 2 tahun sampai sekarang. Kita tetap di sini Kanza, dan sekarang tiba-tiba orang-orang menuduh kalau Kanza ini disuruh aku menyusup. Ngapain Ya aku nyuruh gila, menyusup? menyusup. Ya Allah. Aku wabah penyakit sekarang yang harus dibasmi, dan pasukan orang yang katanya tukang bersih-bersih, yang membersihkan siapa yang bersih-bersih aku? Emang aku mau bersih-bersihkan mereka? Ya, Gila ya. Kalau misalnya Mbak Fitri mengatakan bahwa Nikita Mirzani adalah korban daripada mereka-mereka, jangankan Mbak Fitri, saya pribadi yang orang awam pun yang bukan dekat dari Nikita Mirzani, dari awal saya sudah, semenjak saya melihat dakwaan, melihat kesaksian mereka-mereka, saya juga mengatakan bahwa Nikita memang pelaku, tapi pelaku yang dikorbankan, Nah, menjadi korban tuh, mereka-mereka benar kan, yang Zak? review. Karena apa? Karena Nikita Mirzani sendiri tidak punya kompetensi untuk mereview dan tidak punya alatnya, tidak punya pengalamannya. Bagaimana dia mereview apa yang dikatakan dia hasilnya ABC itu dari orang lain.
dijadikan corong, tapi akhirnya dikorbankan. Itu bukan dari narasi Mbak Fitri, saya pribadi yang orang awam pun seperti itu juga gitu. Tapi begini Bu Ani, ya itu udah jalannya Tuhan, udahlah. Saya punya alasan kenapa saya frontal banget ya sama yang namanya Nicky Bull itu. Karena salah satu dulu menghina si Peggy. Ya, saya sakit hati banget itu. Gitu. Menghina pengacaranya, yang mukanya menyon lah apa. Aduh, itu sakit banget. Ya, aku kan akhirnya kan ngurusin kasus Cirebon. Vini. Sakit aku, makanya aku frontal banget gitu loh. Ya itu udah jalannya Tuhan, dia miskin-miskinin orang. Ya kan itu udah semua orang juga tahu lah gitu loh. Tuh, kita itu selalu solid kayak nih barusan nih Reza Gladys WA aku, kakak ke PIM yuk kita makan sushi, kita mah happy. Nih baca nih netizen. Iya. Tuh, Betul. kakak ke PIM yuk kita makan sushi, barusan nih dia ngajak. Aku bilang aku Mbak Fitri, saya mau minta Mbak Fitri klarifikasi. Yang mana? Apakah benar Fitri yang mengatakan bahwa Mbak Fitri sudah ditendang oleh Enggak lah. kan kemarin udah dibuktikan kalau aku itu silaturahmi sama SS, nggak ada itu. Terus katanya ditendang sama Bu HS, nih ya, Bu HS Heni Sagara. Kalau yang dimaksud Bu HS itu Heni Sagara ya. Aku dari tadi pagi juga telepon. Sela Sofia. Salah Sofia. Aku aja tadi pagi baru habis aku ketemu aja sama Salah aku, kita Sofia itu makan-makan enak itu. teleponan. Makanya ini kan langsung pergi ke acara itu. Kansa ini kan live. Saya yang nanya biar Mbak Fitri yang klarifikasi, jadi nggak menjadi framing di media sosial gitu. Tuh, bingung aku. Terus katanya hari aku juga dilepeh sama HS. Nih, today aku tuh masih WA-WA-an chattingan sama Bu HS, sama Reza Gladys. Barusan aku di ini. Nih, sama Reza Gladys diajak makan sushi. Nggak ada yang lepeh aku tuh bukan sampah. Yang justru aku bertanya itu, kenapa si Bopeng itu nggak pernah diajak lagi sama Juragan sama Dokter O. Kenapa? Apakah benar dilepeh? Kalau dia ngatain aku dilepeh, kan aku udah buktikan. Aku pergi ke rumahnya, aku chattingan aku sama orang-orang yang dituduh ngelepeh aku perlihatkan. Coba dong dia perlihatkan. Bener nggak? Orang-orang bilang kan dia yang dilepeh. Nggak boleh begitu. Kita itu kalau ngomong itu berdasarkan fakta, Bu Ani. Wah, betul. Fakta. Lagian sekarang konteksnya kerugian aku apa? Seandainya pun itu benar aku dilepeh. Seandainya itu benar. Kerugian aku itu apa? Aku nggak punya kerugian apapun. Teman aku tuh banyak, Bu Ani. Paling ganti teman gitu ya Kak ya. Biar klarifikasi, biar publik tahu bahwa isu yang dibicarakan oleh Dokpeng itu salah. Kan Sahel Peru gitu. Mama Tahu ya nggak ada. Pokoknya si Bopeng itu udah nggak punya. Tadi berantem sama aku di DM Bu Ani dari tadi malam. Dari tadi malam aku seneng banget kayak ular nyamperin pentungan. Oh aku sikat dia, aku kata-katain, tantrum dia. Giliran udah gitu dia bilang nggak mau ngeladenin ODGJ lah, dia yang ODGJ. Nah, dia yang ODGJ. Selama ini kan dia mention aku di mana-mana. Giliran aku paranin dia kabur terbirit-birit. Ada yang bilang Kak, soal kremes nggak mungkin Kakak aku pakai palsu dari ujung kakinya. Yang soal kremes dong Kak, gemes banget deh. Aku tuh nggak bisa ngejelasin sama si Bopeng yang dia pun nggak punya tas Hermes. Gimana aku bisa menjelasin barang aku tuh asli sementara dia pun nggak punya barangnya. Nah iya, gimana bisa ngebedainnya dia? Gimana dia bisa ngebedainnya kecuali yang ngatain aku tuh siapa? Yang ngatain aku yang koleksinya banyak. Nah Jamie boleh. Chua gitu, Jamie Chua yang dari Singapura. Jimmy Chua ya. Karena aku tuh bukan sombong ya. Orang pertama yang koleksi Hermesnya banyak itu dari dulu aku. Tapi aku tuh nggak pernah flexing basi. Datin Sri yang di Malaysia Nah kemarin. itu Datin Sri. Nah kalau sekarang si Bopeng yang ngatain aku Hermes aku palsu, gimana aku mengedukasi dia orang yang nggak pernah punya barang Hermes? Ya, Gimana Bu Ani? justru tas-tasnya Mbak Fitri itu udah keliling, dipinjem sini, dibuat grebek. Nah, Gua tahu justru banget barang-barang itu. aku ini yang sering dipakai sama teman-temanku yang artis, yang public figure untuk apa? Untuk pada konten. Jadi Iya, benar. Nah, kalau itu aku yang itu- benar. aku itu bukan pemuja-pemuja banda. Buat aku
Aku bisa membeli pun aku udah puas karena aku bisa menghargai diriku sendiri, hasil kerjaku sendiri. Aku bisa membeli sesuatu dari uang halal. Masalah aku mau pakai enggak itu urusan kesekian. Aku juga banyak tas yang baru aku beli nggak belum pernah aku pakai. Bukan itu tujuan hidup aku, bukan untuk flexing, bukan kayak oke, aku bisa loh menghadiahi diri aku ini gitu. Kalau mereka-mereka yang ngomong begitu kan itu ketara kampung Nora, nggak begitu. Betul. Nggak begitu, orang punya, semakin orang punya itu semakin dia itu nggak mau orang tahu. Buat apa? Buat menjaga hati dan perasaan orang-orang yang nggak mampu. Bagaimana Padahal, sekarang juga ekonomi Indonesia itu sulit. Orang mau ya, cari makan aja susah. Kan nggak elok ya kalau kita kemana-mana flexing apa gitu. Nggak ada. Aku padahal aja gini ya, mau. Bu Fitri, aku potong dulu. Ya, Padahal itu semua yang bicara jelek tentang Bu Fitri yang zaman dulu itu udah terbukti semua. Kansa, siapa yang Amerika itu siapa tuh yang masuk penjara? Siapa? Yoke. Nah, itu masuk satu ya kan. Terus adanya Kak Fitri, maaf nih Kak Fitri ya. Si Adanya Kak Uzi Fitri, ya si kabur. Usi ngejelekin nggak taunya dia sendiri yang jahat. Buron sekarang dia. Iya, buron sekarang, ya kan. Si DP juga udah speak up bahwa rumahnya dipinjemin, hancur dan lain sebagainya. Ini kadang netizen tuh otaknya pada di mana gitu loh. Iya makanya aku tuh kan nggak mau yang Terbukti ngejelasin. gitu. Aku nggak mau Fitri ngejelasin Saheteru itu nggak punya masalah. sesuatu. You know that gitu loh. Gue kadang-kadang udah geram aku, tahu nggak? Cuman aku jarang paling masuk di lihat room. itu gini Mbak Dian, selama ini di saat Nikita Mirzani mempunyai kasus hukum, berbagai kasus hukum, saat itu yang dibilang akhirnya kayak kebal hukum, siapa yang dampingin? Siapa? Siapa yang dampingin? Kasus Kakak aku apa? tercinta yang 99 sama siapa lagi yang kemarin waktu si suaminya masih di sini, kan di situ kelihatan siapa di samping Iya. kita ini saat itu. bukannya Niki Mbak Bul Fitri, yang iniin itu justru Kak Fitri yang jadi korban Niki Bul sebetulnya. Kalau gua boleh jujur ya gitu loh. Kadang-kadang tuh Kak Fitri tuh gimana sih? Kak Fitri dulu-dulunya gitu, masa nggak punya rasa gitu loh. Nih orang nih, ibu jadi yang gemes deh Kak Fitri. Ya nggak apa-apa, aku kan seperti aku udah bilang, aku itu nggak pernah menyesali apapun yang udah terjadi di pertemanan aku. Cuman sekarang itu masalahnya kan, aku pun kan juga udah nggak mau ngebahas NM ya. Apapun dia udah mendapatkan hukuman dari mana aku nggak tahu. Entah doa siapa yang didengar aku pun nggak tahu. Karena kan bukan aku sendiri yang disakitin. Yang Ya sekarang itu adalah banyak. fokusnya adalah ya udah ini udah terjadi. Kalau pendukungnya itu mau membela silahkan membela. Yang nggak boleh itu kan ngebully. Kalau mau membela sekarang NM masih punya kesempatan PK. Bantuin cari bahan baru, cari novel baru biar dia bisa mengajukan PK itu dengan benar gitu. Kalau kalian sekarang cuman nyalah-nyalahin hakim nggak benar, jaksa begini, itu udah jadi keputusan, nggak bisa pun apapun yang nggak Benar. ada. Bukan cuap-cuap di sosmed itu bisa membebaskan pun nggak bisa gitu. Jadi kalau kalian itu ngomong cuman bisa nyalah-nyalahin itu, ingat ya, Reza pun punya pendukungnya, tapi nggak ada yang mau ngebahas itu. Sudah basi. Mushroom sauce karage. Ya, Tadi malam aku berantem kan sama Delong. Delong itu wajahnya serem banget, dia ngata-ngatain aku. Kak Fitri kenal nggak namanya Delong? Enggak. Dibela sama Raffi, serem banget orangnya. Aku dihina-hina. Ya Allah, yang dihina itu aku nggak mau ngatain itu adalah mungkin pemberian Tuhan ya, tapi PD-nya luar biasa dia. Ini ada Mila Salhuteru, mana nih Mila Salhuteru? Hai Mila sayang. Aku tetap sabar. Keluarga kami kan keluarga ceria, sabar, nggak ada masalah. Iya, Iya. aku kasihan sama kamu. Si Mila itu ada Mila. Mila sebagai saksinya dari tadi malam aku diserang Kak ini Hafiz, dia. aku tetap berdiri Hai, kokoh bersama Mila. keluarga. Halo kakak, halo semua, selamat pagi di sini, selamat pagi ya. Oh pagi ya di sana. Pagi. Di mana memang Mila? Oh di Aku di mana? Belanda, Oh di iya. Belanda. Beda 5 Oh, jam. ya. Nah kan Kenapa aku tuh senangnya itu di sini tuh punya teman. Jadi aku sendiri di rumah begini gabut bisa ngobrol sama kalian gitu. Bukan untuk cari online. Masalahnya gini loh, kalau mereka katanya hukum gak adil dan lain sebagainya, kasus ini adalah kasus sangat viral dan persidangannya terbuka untuk umum.
kalau jaksa atau hakim mau main-main itu banyak yang menganalisa, banyak yang nonton para pakar baik dari pemerintahan dan lain sebagainya itu melihat, meneliti dan mengkoreksi. Jadi kalau masih ada yang bilang putusannya salah, putusannya ada yang manipulatif dan lain sebagainya, itu dalam pikiran seperti apa? Saya manusia, saya masyarakat biasa ya, yang bukan penegak hukum. Tapi bisa dibedakan, mungkin orang-orang bilang bahwa hukum di Indonesia bisa dibeli dan lain sebagainya, itu isu-isunya ya masyarakat yang diomongkan. Mungkin ada iyanya, ada tidaknya. Karena apa? Kenapa saya bilang kasus Nikita Mirzani ini murni? Karena apa? Disidangkan secara terbuka untuk umum, banyak pengawas media sosial, banyak pengawas dari para penegak hukum, bahkan pakar-pakar hukum yang mengikuti persidangan ini, gitu. Betul nggak? Betul. Kalau aku pakar telematika dan body language ya. Tuh, Kansa ahlinya tuh. Roy Suryo aku. Eh, Iya benar, itu Bu Ani itu Betul. benar, dari awal pun kita itu pinter-pinter ya. Kalau mau marah itu apa yang harus dibahas lagi? Udah selesai. Nah, Yang sekarang aku katanya lagi kan bahas kalau katanya mau PK, kita tunggu PK-nya, nokum barunya atau bukti barunya nanti apa. Nah, kita akan dibahas lagi. Kita sebagai masyarakat biasa itu ya kita melihat fakta hukumnya seperti apa nanti. Kalau memang itu fakta hukumnya nanti nokum barunya nanti bisa membebaskan, ya kita akan menerima secara lapang kan. Karena itu adalah putusan pengadilan. Kalau memang nokumnya sesuai dengan apa yang mereka akan ajukan gitu loh. Kak, aku turun dulu ya bentar ya. Oke, Aku oke. naik lagi. Yuk. Oke. Silakan Mbak Mila, salam kenal Mbak Mila. Salam kenal. Aku Ayo ngomong dulu, dengerin. aku dengerin, aku balas ya anakku dulu ya. Terus Bu Ani. Oke. Nih coba Bu Ani. Aku Jadi, denger aja ya. kalau masih isu-isunya katanya pengadilannya pasal-pasalnya tidak sesuai, udah ada kasasi. Nah, udah ada kasasi dan itu dari persidangan pertama, terus banding, kasasi, itu udah 3-0. Tetap ditetapkan sebagai pelaku pemerasan dan pelanggaran UU ITE. Jadi apalagi yang mau dibahas secara tertutup lagi karena semuanya sudah terbuka untuk umum. Kita Itu sebagai tapi masyarakat udah mengajukan, maaf Bu Ani, sudah mengajukan PK atau akan mengajukan PK? kononnya akan mengajukan PK. Tapi belum makanya ada bukti belum. baru ya? Makanya kan tim hukumnya Reza Gladys kan membuat sayembara. Siapapun yang punya rekaman Nikita Mirzani itu mereview produk RG akan yang baik-baik, yang bagus-bagus akan diberikan 50 juta. Jadi mungkin nokum-nokum itu bisa dijadikan alat atau yang Tapi lainnya. kan nggak ada, setahu nggak ada. Aku kan ngikutin. Nah. Kalau dia dulu live gitu kan ngikutin, tapi setahuku memang nggak ada. Adanya ngejelekin. Setahuku ya. Iya benar itu. Ngawur-ngawur aja mereka itu. Nah, itu kan kita sebagai masyarakat ini bukan menilai dalam kebencian, ketidaksukaan, tidak. Kita melihat fakta hukumnya yang sudah divonis oleh penegak hukum, oleh pengadilan, dan bahkan putusan-putusannya itu kan sebetulnya putusan-putusan itu tentang penyerahan uang pun ada nama orang lain yang disebutkan dalam putusan pengadilan itu. Silakan Mbak Mila. Kalau aku masalah hukumnya aku kurang begitu bisa ngikutin ya. Tapi aku sih tahu dulu sebenarnya aku tuh dulu penggemarnya dia ya. Aku tahu banget Kak Fitri juga dari Nikmir kan. Terus setelah dia ribut dengan Bunda Korla, aku jadi
nggak gitu suka gitu loh. Lalu setelah masalahnya dengan anaknya tambah lagi kan, Hmm. tambah nggak suka. Akhirnya aku yang memilih ya Ibu Fitri, karena Ibu Fitri itu sama anaknya bener-bener jaga banget Care. ya. Betul. Uh-uh. Seperti itu. Terus masalahnya ya tambah kayak begini ya, aku ya kasihan juga sih sama Ibu Fitri ya, karena jadi pemberitaan tentang beliau liar sekali gitu loh Iya. di mana-mana. Padahal sebenarnya sih maksudnya beliau kan baik ya, menyatukan semua orang gitu ya. Tapi kan ya Betul, susah Mbak juga Mida. kalau Karena di dalam kasus ini yang justru tersoroti sekali itu Mbak Fitri. Sama juga dengan kasus Dokpeng hari ini, yang disurut, yang disorot, yang dibully-bully itu juga Mbak Fitri yang iya. disorot. Nah, ini ada kasus lagi, kasus Dokpeng juga yang disorot besar sekali itu Mbak Fitri gitu loh. Pokoknya apapun aku lah Bu Ani. Apapun aku, tapi ada yang ada Roni. Itu aja dulu apa-apa. Tapi cariin yang ada Roni. Untungnya Apapun aku, kuat Bu Ani. ya. Untungnya kuat ya. Aku juga maaf ya Kak Fitri, dulu aku sering banget kalau si siapa tuh yang sekarang di penjara tuh, Yoke. yang dari Amerika, iya itu. Aku terus terang aku ke di-track sama dia loh. Aku percaya banget loh. Iya makanya kan kalau Soalnya aku nggak lawan itu orang yang nggak percaya jadi iya, percaya, orang percaya jadi benci. Makanya aku sekarang kalau ada orang ngebully aku lawan. Itu tapi pelajaran kok selama itu selama pelajaran sih itu buat loh, aku sih. Pelajaran banget. selama Jadi kalau itu kita itu iya. dibully memang nggak boleh diem aja lawan. Makanya sekarang si Bopeng ini kan aku diemin nih hampir setahun ya Bu Ani ya dia ngebully aku ya. Ada nggak? Ada. Lebih ya. Makanya Aku saya diemin bilang diemin. Mbak Fitri, Ya tapi setelah aku melihat lawan, maksudnya lawannya dengan apa? Lawannya misalnya dituduh ABC, klarifikasi biar masyarakat tidak tergiring dengan opini-opini Iya, mereka yang menyerang Mbak Fitri. Itu yang saya maukan benar. dulu. Nah, sekarang Mbak Fitri sudah ambil mirroring seperti itu. Makanya kan yang serangannya nggak begitu dahsyat karena Mbak Fitri selalu misalnya, makanya kalau misalnya yang miring-miring saya sharekan ke Mbak Fitri agar ada apa? Agar ada tanggapan untuk klarifikasi biar nggak melebar gitu. benar. Jadi Tapi anehnya ada aja orang menganggap itu taktiknya Kak Fitri ya. nggak ngerti aku juga ngapain aku bertaktik lawan sampah-sampah Iya, begini. iya Ketinggian lah aku makanya. bertaktik, taktik aku tuh aku pakai untuk pekerjaan itu baru taktik. Kalau untuk gini-gini ngapain bertaktik? Iya, makanya aku pikir juga pikiran mereka rendah sekali gitu loh, sampai main taktik-taktikan. Padahal sih ya maksudnya ya jangan bertengkar aja gitu kan. Pokoknya siapapun yang dibully ya lawan aja. Karena apa? Mereka tidak punya hak untuk membuli kita. Kita nggak pernah ngebully kok. Fakta kok. Iya, kita Mana ada kita enggak, maksudnya ngebully-ngebully siapapun orang. yang membuli kita lawan. Walaupun Iya. resikonya di penjara nggak apa-apa. Yang penting saya melawan. Kalau saya gitu. Tapi memang Kita tidak punya hak untuk dibully-bully orang, apalagi bukan orang yang mengasih kehidupan kita, orang yang menolong kita, tapi membuli kita di media sosial terus-menerus, ya kita harus dilawan. Ini tuh Bu Ani tuh yang suka ngelawan tuh. Gencar dia. tapi Pembuli-pembuli memang yang lawan. anehnya kan skincare itu kan bukan cuman di Indonesia aja ya pemiliknya, maksudnya di luar negeri juga banyak kan orang juga punya skincare, tapi kok nggak ada yang seperti ini gitu loh. Mungkin tegas jelas mungkin ya regelnya, maksudnya apa sih Legalnya, enunya, iya, hukumnya. iya mungkin ya. Di Iya, sini tuh nggak ada saling beda. menyerang apa sesama apa gitu, nggak ada. Makanya aku di Indonesia kok pikir kok sampai sejauh ini gitu loh. Sampai ada mafia segala gitu. Tapi Miss Gosip tuh diterima ya, Bu Fit ya. Katanya diterima. Laporannya diterima kan ya?
Katanya diterima. Tapi Tapi aku kemarin kan si Dokpeng bilang katanya nggak diterima, katanya diusir, kan hoax. itu yang diusir mah dia yang diusir di PMJ sampai orang-orang itu kalau mau ada press con apa nggak jadi gara-gara ada dia. Media aja udah nggak ada yang mau wawancara dia. Aku aja ngata-ngatain dia hari ini, media TV, media online itu banyak banget nge-DM nge-WA aku pada ketawa puas banget karena dia ngerasa pekerjaan dia pun keganggu kan. Harusnya kan ada beberapa pemberitaan di PMJ itu yang penting, bukan hanya kasus skincare kan. Tapi dia itu gara-gara ada dia, jadi keganggu, orang-orang malas sama dia. Dia obses banget sama Richard Lee, nggak ngerti juga. Iya, kenapa ya Covid? Dia obses. Tapi ya aku dengar-dengar kabar dia, mudah-mudahan nih disampaikan nih ke kupingnya si Bopeng. Tapi sebetulnya aku tahu siapa yang juga menunggangi kasus ini ya, kasus Richard Lee ini. Aku dengar-dengar justru orang yang memang tadinya mendukung untuk pelaporan ini malah benci banget sama si Bopeng karena ternyata dia baru sadar, oh si Bopeng ini ternyata jahat banget ya. Karena pada saat si DRL ini ditahan, pertama dia ngotot banget bagaimana caranya dia dimasukin ke sel tikus katanya. Nah, orang tuh baru sadar bahwa memang dia ini biadab banget. Udahlah, orang udah ditahan, sudah di penjara, ya sudah kayak mau puas banget. Emang sakit jiwa sih menurut aku, orang waras nggak akan begitu. Iya, Nggak akan. benar. Iya, itu dia dokter tapi NPD akut itu menurut aku. Iya, NPD. makanya kan NPD wajar pasti. kalau aku bilang, aku kan orang-orang kayak teman-temanku dokter, aku punya beberapa dokter di klinikku, Ya, nggak ada kayak yang mau gitu, ya. onar-onar, banyak pasien, tiap hari itu sibuk sama pasien. Aku kan nggak pernah ngeliat dia bikin story lah, apalah sama pasiennya, nyuntik kek apa kek gitu selayaknya seorang dokter. Dari awal aku tahu dia itu dokter, aku nggak pernah ngeliat andalan dia. Kenapa mukanya Bopeng karena COVID? Semua orang yang nggak dokter aja nolongin orang COVID kali, teman-teman. Iya, Betul. benar. Ya Dari untungnya sih nggak ngelayanin masyarakat ya, nanti salah suntik lagi. Iya, masih Suneo kenapa dia itu begitu ininya gitu, sengitnya gitu, apa iri apa kenapa juga. Nah Nggak ngerti itu juga deh masalahnya tuh. dia selalu teriak-teriak atas nama masyarakat. Kalau review atas nama masyarakat, pastinya kita masyarakat mendukungnya. Tapi contohnya ini ya, udah mereview ada bahan-bahan yang berbahaya untuk masyarakat. Nggak perlu keluar-keluar di media sosial, laporkan ke BPOM, baru keluar-keluar. Nah kan karena BPOM punya hak untuk menarik produk-produknya dan menarik izinnya. Kalau Tapi dia gini ya, melaporkan ke BPOM, kan nantinya BPOM akan menarik balik, jadi nggak ada korban masyarakat. Kalau cuma keluar-keluar berisik saling menyerang untuk menakut-nakuti owner-owner semuanya, ya bukan untuk masyarakat tapi persaingan bisnis belaka itu. tapi Bu Ani, sebelum si Bopeng itu nge-review gitu kan si Suneo udah nge-review duluan. Tapi nggak ada huru-hara tuh. Bener nggak Bu Fit? Dulu nggak ada dia Iya, huru-hara si Neo orang pun begitu dulu mereview, terus ada masalah hukum dengan Kartika Putri, akhirnya selesai berhenti tuh sampai sekarang. Nah iya, maksudnya tuh nggak ada huru-hara yang berjilid-jilid kayak si Bopeng ini loh. Karena nggak nyebut produk sama nama Dokter Richard Lee, nggak Ini nyebut nggak ada apa. etikanya. Kalau Bopeng Nggak, nggak ada iya. etikanya, sok pinter, sok kayak dokter yang paling, aduh gila. Itu bener-bener manusia itu. Karena mungkin dia pikir backingannya bakal benar-benar mati-matian bantu dia kali. Kalau nggak ada yang seberani itu ya, berani banget loh. Backingannya siapa sih? Hah? Hukum Males juga orang. itu maksudnya. Tunggu aja tanggal mainnya. Tuhan udah menegur dia, udah kelar hidup dia, udah kayak si Nicky Bull. Backingan sekuat apapun, kalau kasus ini viral, seperti mana kasus Nikita Mirzani, di situ mereka yang nggak punya backingan terus bisa membuktikan apa yang dilaporkan itu sekuat mana pasti akan putusannya secara adil. Karena apa? Karena publik menonton. Kalau di situ tidak ada keadilan dan diputuskan ada pelanggaran yang tidak adil, pastinya akan dikoreksi oleh orang banyak gitu. Makanya Iya, di benar. Indonesia kan kebanyakan no viral no justice. Akhirnya apa?
orang-orang yang punya kasus, mereka berusaha memviralkan kasusnya agar apa? Agar ada tanggapan dari penegak hukum. Akhirnya Iya, iya. Indonesia apa? No viral, no justice. Hmm. Bener. Tuh ada pertanyaan. Entah siapa yang dimaksud emasnya itu ya itu. Siapa tuh? Maksudnya emasnya siapa? Dia kan selalu teriak-teriak ada Mas dia gitu loh. Mas dia yang jadi penyidik bla 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 gitu loh. Nah, Masnya itu siapa gitu loh. Aku nggak Kira-kira pernah di dengerin belakang Doktif. Masnya Mas apa? Mas kawin apa Mas logam Mbak Fitri? Apa-apa? Mas Aku Mas aku Slamet. lagi WA sama anak aku. Apa pertanyaannya? Si Dokpeng kan selalu bilang teriak-teriak bahwa Masnya jadi yang jadi penyidik di belakangnya itu. Nah itu Masnya Mas yang mana? Maksudnya Mas apa? Mas kawin. Dia selalu bilang bahwa di belakang dia tuh ada orang yang jadi penyidik, Masnya itu. Itu Mas siapa gitu. Mas siapa? Udahlah kalau dia memang punya mas dia nggak jomblo sampai sekarang. Udahlah Bu Ani, udah nggak ada yang mau sama dia. Orang dia mah kalau menikah cuma mau koleksi nakal indah. Kan kalau aku juga bisa menghina dia, bisa banget gitu. Bahkan keluarga suami yang terakhir itu ketawa-ketawa nge-DM-in aku setelah dia jadi pelakor ngerebut suaminya dari istrinya itu, sekarang balik lagi kan ke istri lamanya. Seneng banget aku kata-katain dia gitu. Nggak ada aku, kalau aku mau kayak dia ya, kalau aku kan akurat, semua orang nge-DM itu akurat banget, tapi aku mah nggak ada gila-gila mau upload lah seolah-olah banget gitu. Kalau dia kan enggak, dari netizen dia ngatain aku, katanya di Lampung aku begini, di Lampung itu aku terhormat ya, mohon maaf Tuh ya, aku ada bukannya Mbak Nona, Mbak Fitri, ada Mbak ada Mbak Nona. Nona di bawah tuh. Mbak Nona naik, Mbak Nona multi. Mbak Nona, aku nggak bisa naikinnya, mana Mbak Nona? Itu multi Mbak Nona. Lagi komen tuh. Mbak Nona, ini dia. Yang long time no see, miss you. Ini Mbak Nona naik. Nah tuh. Mbak Nona, apa kabar? Tuh kan seneng Komal ini buat ngobrol enak. Hai Mbak Nona. Entah siapa yang dimaksud masnya itu, nggak ada. Ya Mas Halu, iya Mas Halu. Kasihan sih dia sebetulnya kepengen punya pasangan, tapi ya gimana ya? Nasib dia yang begitu, udah nggak bisa dibetulin. Silakan Mbak Nona. Mbak Nona, apa kabar Mbak Nona? Baik, alhamdulillah puji Tuhan. Halo Bu Ani, ada Mbak Aku tuh, Mila, aku salam tuh jujur ya. kenal. Aku tuh Mbak jujur Dian. ya, kalau aku tuh sama teman-teman Komalku, karena memang semuanya edukasinya bagus ya, terus cara ngomongnya bagus. Aku tuh kalau misalnya mau komen tentang si Bopeng karena aku mirroring dia, aku tuh kayak nggak pantas banget gitu. Kayak nggak pantas banget untuk mengucapkan apa yang sudah aku ucapkan buat si Bopeng gitu. Makanya begitu dia jawab DM aku puas banget, aku kata-katain dia gitu. Tapi kalau aku bawa ke Komal dengan Mbak Din, dengan Bu Ani, dengan Mbak Nona, dengan Mila di sini, kayaknya kalian tuh nggak pantas ngedengar mulut aku nyampah mirroring si Bopeng ini, nggak pantas gitu. Nggak pantas Tapi itu banget. fakta, itu nggak apa-apa. Fakta. Iya, Ya, kalau benar kenapa tidak ya? Manusia kan kadang-kadang ada apa namanya, ada emosi yang bisa ditahan, kadang ada yang enggak gitu. Itu manusia. Udah cukup lah Bu Fitri itu selama ini tuh diam. Udah cukup. Speak up Iya. saatnya Bu Fitri. Aku sih pick up, aku pasti, aku nggak mungkin diam lagi. Aku mau minta pendapatnya Mbak Nona nih tentang huru hara si Dokpeng ini. Lama nggak pernah muncul, belum pernah bertanya. Silahkan Mbak Nona, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, benar. Siapa Bu Silakan, Ani? Mbak Nona. Saya bertanya. Saya yang bertanya. Kenapa? Tanya Nana, Mbak. Tanggapannya maksudnya Mbak Oh, Nona. tanggapan. Oh, tanggapan. Gimana ya? Kalau saya kan pandangan selalu sama ya dari kemarin, karena dari sejak kasusnya Nikita versus negara ya,
yang kebetulan korbannya adalah teman kita Dokter Reza Gladys, sudah menunjukkan bahwa memang ini bukan lagi terkait dengan masalah pelanggaran dalam ini ya, produksi maupun penyebaran produk, tapi jatuh-jatuhnya pelanggaran perlindungan konsumen, pelanggaran ketentuan BPOM, lalu pelanggaran ketentuan tentang persaingan usaha yang tidak sehat gitu ya. Jadi jatuh-jatuhnya begitu. Cuma kebetulan kalau Nikita ini kan jatuh-jatuhnya ke kepentingan pribadi ya, sehingga dia melakukan satu pelanggaran hukum berat. Jatuh-jatuhnya ke pidana yang sekarang dia sedang berusaha lewat perdata, tapi ya perdata jelas akan NO. Saya pastikan itu pasti akan NO karena lemah. Gitu. Lalu lalu berujung ini kan masih satu rangkaian karena orangnya tetap itu saja. Bahkan kalau Dokpeng itu ya, dokter detektif itu kan berkali-kali namanya disebutkan dalam proses persidangan. Maka kemungkinan besar kalau yang sekarang terjadi, walaupun para pihaknya agak berbeda, yaitu yang salah satunya yang terlapor yang sudah tersangka itu DRL, tetapi kan masih dengan pola yang sama ya, Jadi ini jatuh-jatuhnya sama-sama sih punya. Kalau ditanya siapa salah siapa benar, saya sebagai orang hukum masih melihat berdasarkan alat bukti dan nanti fakta-fakta persidangan seperti apa. Tetapi sejauh ini kalau dari apa yang sudah beredar di masyarakat, kayaknya sama sih. Iya, Jadi sama-sama punya borok. Betul. Gitu, sama-sama punya borok. Maka itu tinggal nanti lihat aja ujung-ujungnya ini kemana. Apakah ini betul-betul sedang berjuang untuk masyarakat atau berjuang untuk diri sendiri atas nama persaingan usaha, jadi monopoli tidak sehat. Maka itu nanti tinggal ditunggu aja dari lembaga-lembaga negara atau institusi yang berkewenangan. Apakah melihat ini menjadi satu pembelajaran bagi pengusaha dan masyarakat lainnya yang bergerak di bidang bisnis estetik gitu. Betul. Tapi gini loh Mbak Nana, kan sekarang yang biar teman-teman paham ya, sekarang itu yang lagi rame karena sikap si Bopeng ini setelah hampir 2 tahun lebih mungkin ya, dia yang membawa bencana di dunia skincare ini. Kita bisa namakan 2 kubu ya, kubu A dan kubu B. Ini ya karena aku dari awal memang aku tidak punya kepentingan untuk menyuarakan skincare. Kalau itu silahkan aja berjuang masing-masingnya. Aku concern kan tentang bullying ya. Nah, sekarang ini ada dugaan ya bahwa si Bopeng ini yang tadinya berkubu sama NM, sama DRO, sama lain-lain gitu untuk menghancurkan skincare, tiba-tiba dia ngebelot nih berkubu sama ibu yang di Bandung. Nah, bahkan memberikan kesaksian yang konon katanya memberatkan si O gitu. Nah, ini kan baru dugaan. Kalau ini terjadi sangat disayangkan, justru kan yang menjadi racun di dalam hancurnya skincare ini dia gitu loh. Nah, kita lagi membaca nih kira-kira apa nih, kenapa si Bopeng ini kok bisa istilahnya bisa berbelok gitu kepada mereka. Apakah dia menyelamatkan diri sendiri ataukah apakah dia juga mendapat bayaran lagi, mana yang buat dia menguntungkan. Ini yang lagi sekarang ini ramai dibicarakan akhir-akhir ini itu. Nah, sekarang sementara aku sendiri suruh speak up tentang pendapat aku yang kemarin Dokter O itu datang ke Polda Jabar untuk dimintain keterangan mengenai podcast. Aku bilang aku nggak mau komentar karena buat aku semuanya kawan. Aku nggak punya masalah secara pribadi pun sama O. Nah, tapi nanti kalau misalnya terbukti memang ada pembulian di dalam konten atau di dalam buzzer yang ketangkep itu dalamnya siapa, baru aku bersuara, gitu loh. Mbak, tapi sekarang yang menjadi bahaya ini, kenapa orang yang benar-benar biangnya dari kejahatan hancurnya skincare ini, sekarang menurut banyak informasi dia malah meninggalkan kubunya gitu kan. Ini jahat kalau memang itu dibiarkan, dia semakin angkuh gitu. Makanya aku menunggu persidangan buzzer ini di Bandung, apa sih sebetulnya yang terjadi, siapa sih yang benar, siapa sih yang salah gitu loh. Mbak Nana.
Baik. Nah, kalau masalah kubu-kubuan sih Bu Fitri, saya melihat bahwa begini, kalau ada perubahan sekutu gitu ya, kubu A pindah ke kubu B, lalu yang tadinya di kubu B pindah ke kubu A gitu. Ini ujung-ujungnya sebenarnya tetap sama sih, karena orang yang bergerak semua yang banyak orang yang sedang berbisnis, punya kepentingan semua. Betul. Mereka cari mana posisi yang paling enak, paling nyaman, paling aman bagi mereka. Sekarang kembali lagi, apabila ada yang merasa dirugikan atau memang ada indikasi bahwa ini ada pelanggaran hukum juga yang sama dilakukan oleh kubu, karena sekarang kan kubu dokter detektif melaporkan kubu DRL. Nah, DRL sendiri bagaimana dengan pelaporannya? Nah, untuk pelaporannya harus lebih jeli dan harus lebih paham dulu tentang aturan terkait dengan perlindungan konsumen dan persaingan usaha. Karena masing-masing sudah punya undang-undang yang cukup kuat untuk itu. Nah, masalahnya selama ini masyarakat dan semua praktisi di bidang praktek kecantikan ya, ini banyak sekali tidak melibatkan lembaga-lembaga negara yang terkait dengan itu. Betul. Ya, betul. Betul, Mbak Nona. Mulai dari pelaporan, karena kan kuncinya kalau kita mau berhasil supaya orang yang kita laporkan naik status menjadi tersangka, kita harus menyusun pelaporan itu dengan rapi gitu. Unsur-unsur yang kita anggap merugikan itu harus dilaporkan dengan rapi, tersusun dengan rapi, baru bisa naik gitu. Nah, ini yang saya lihat banyak kelemahan lah. Saya tidak mau ini ya menjelekkan rekan sejawat terkait dengan penanganan perkara, karena saya dengar-dengar juga DRL kan sudah ada aksi balik ya, lapor balik. Cuma itu yang kadang kemampuan orang kan berbeda-beda ya, pengetahuan terkait dengan perlindungan konsumen, KPPU gitu ya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99, Undang-Undang Nomor berapa itu ya, kalau nomor 5 soal KPPU itu nomor 5 tahun poli dan persaingan tidak sehat. Nah, yang tadi disebutkan oleh Bu Fitri itu sudah menunjukkan sebenarnya ada kartelisasi, Bu Fitri. Itu praktek kartelisasi, itu merupakan unsur terkuat yang membuktikan bahwa telah terjadi ada persaingan tidak sehat. Kartel itu apa? Jadi kelompok, ada orang dengan bisnis yang sama mengelompokkan diri untuk menjatuhkan orang lain dengan bisnis yang sama. Gitu, dengan cara apa? Dengan cara review yang jelek gitu, dan mengatasnamakan bahwa ini review sebenarnya sedang membuka fakta bahwa produk ini memang mengandung bahan-bahan yang dilarang oleh BPOM atau tidak punya tanda daftar gitu kan, tidak ada barcode-nya, atau sudah kadaluarsa tapi masih menyebar di e-commerce. Itu nanti bisa dibuktikan apakah dia melakukan itu sebagai bentuk dari kartelisasi atau tidak. Betul. Gitu. Nanti dilihat dari lingkaran pertemanan dia, gitu ya. Walaupun dia mungkin kan ada pelaporan itu bisa dilakukan oleh satu pihak, boleh dilakukan oleh kelompok, gitu ya. Nah, nanti kita lihat pembuktiannya. Nah, nanti tinggal ini upaya pelaporan balik ini sudah sejauh mana. Maka itu saya sih berharap kalau mereka dalam posisi yang sama dengan kubu yang banyaknya sama, yang sama kuatnya, harusnya bisa ini nih, saling lapor balik lagi. Lapor balik tapi harus lebih rapi. Itu yang saya harapkan di situ sih. Harusnya lebih rapi pelaporannya. Begitu. Emang belum disidang sih ya, belum ada penyidangan sih ya. Belum masuk P21 kan, Mbak Nona? Kalau yang DRL saya tidak ngikutin ya. Saya untuk yang sengketa skincare ini saya tidak terlalu ngikuti karena sudah terlalu kelihatan sekali bahwa memang persaingan usaha. Kalau kami orang hukum berkomentar, Tapi Mbak, yang menjadi sorotan saya itu dan teman-teman yang mengikuti dari awal bahwa kita sama-sama ingat ya bagaimana NM ini menjadi menurut saya dikorbankan oleh mereka-mereka ini. Karena ada upaya lagi dari si Doktif ini yang ingin memeras Dr. Reza 20 miliar itu. Awalnya kan itu kan ya.
Nah, dari awal kan ini kejadiannya seperti itu. Saya mengingatkan teman-teman yang berkubu sama NM lah yang membela. Sebetulnya kalau kalian itu mau, nah sebetulnya kalau kalian itu mau marah, marahnya itu jangan sama kita yang mengedukasi mereka. Kan sudah ada di dalam putusannya kalau kenapa terjadi vonis terhadap NM itu kan ada beberapa orang yang diduga terlibat. Harusnya ditanyakan itu, gitu kan ya. Sekarang mau diapain pun udah terjadi. NM ini tinggal punya PK. Nah, di dalam NM lagi mau mengatur menyusun PK ini, tiba-tiba si Doktif ini, si Samira ini diduga malah meninggalkannya. Bahkan diduga juga berkubu memberikan kesaksian kepada orang yang di Bandung gitu loh, Mbak. Jadi blunder sendiri gitu. Sebetulnya yang paling jahat ini kan menurut saya kalau kita sama-sama, aku juga baru tahu kemarin karena memang baru ngeh gitu setelah Dokter O ke Bandung di BAP kalau nggak salah tentang podcast dengan Dokter Richard Lee ya. Baru aku ngerti, oh ternyata justru yang melabeling mafia skincare itu keluar pertama kali itu kan dari mulutnya si Samira. Sebetulnya. Nah, kenapa dia harus bersaksi di sana? Itu sebetulnya teman-teman ini aku ngomong begini ini bukan untuk mengadu domba atau apa, nggak ada urusan aku mengadu domba. Kalian harus pinter, harus dicermati apa yang aku ucapkan ini ada benernya enggak. Kalau memang menurut kalian nggak sepakat dengan aku ya aku juga nggak kenapa-napa toh aku sama seperti kalian semua netizen gitu. Cuman sangat disayangkan kalau itu yang terjadi loh, Mbak. Kalau itu karena waktu aku masih waktu aku tanya ke Dokter Richard Lee ya, Dok, kenapa kamu begitu bikin podcast? Dia jawabnya apa? Kakak, kesalahan terbodoh saya adalah membuat itu podcast. Dia udah menyadari bahwa dia itu salah loh bikin podcast itu tuh melabeling orang yang belum tentu dia mafia atau bukan tapi udah dimafia-mafiain gitu. Tapi kalau kita lihat jejak digital, menurut aku yang pertama kali mengatakan statement mafia skincare itu justru kan si Samira. Itu loh yang harus teman-teman pendukung sana ini simak, cari buktinya, bener nggak itu gitu. Itu Mbak. Itu Mbak Dona. Iya, apa Bu Fitri, kayaknya kita dulu pernah cerita-cerita di belakang dan lumayan apa yang sudah diramalkan Bu Fitri itu kan terjadi semua ya. Benar, terjadi kan? Terjadi kan? Nah, benar. Terjadi kan yang aku ramalkan bakal ada yang ditinggalin, bakal ada perpecahan, bakal ada yang hilang sendiri. Bahkan yang nanti yang CEO yang akan ada masanya kan Bu Fitri sendiri yang cerita ke saya itu Bu Nona itu suatu saat dia sampai di mana tuh dia akan membela tuh akan keluar dana akhirnya semuanya sampai titik ini kan jadi fakta semua ya, jadi nyata semua ya. Coba apa yang kita bicarakan di belakang layar satu-satu terbukti kan? Terbukti. Satu-satu terbukti. Itu makanya, sudah. Iya, makanya aku tuh kadang-kadang ya ini mah yang pendukung-pendukungnya aku nggak anggap ya karena mereka menurut aku cuman cari insight aja. Cuman kalau praktisi hukum yang berbicara itu sih yang disayangkan. Kalau orang-orang yang aku anggap ya smart gitu terus ngata-ngatain pejabat, ngomongin hakim yang nggak bener. Nah itu kan yang disayangkan. Terus apa yang terjadi bahkan kan kemarin itu ada dugaan upaya penyuapan justru kan yang terjadi di kubu mereka Mbak. Iya betul. Terbukti kan semua nggak ada kalau kubunya Reza gitu-gitu nggak ada justru dari mereka sendiri yang menyatakan bahwa si NM ini tertipu nilainya lumayan besar loh 4 yang aku sampai kaget juga oh ya kok gitu ya sementara yang dibilang menyuap dan lain-lain itu kan Reza kan aku udah bilang nggak ada aku bisa kalau aku harus bersumpah demi Reza, aku katakan itu karena nggak ada Reza gitu-gitu tuh. Akhirnya Allah membuka, oh ternyata justru yang ingin melakukan penyuapan itu justru mereka. Tapi aku meyakini penegak hukum yang menangani kasusnya Reza itu nggak mungkin mau. Karena apa? Tegak lurus banget masalah ini. Nggak mungkin mau. Kita nggak nutup mata juga ya banyak hakim, jaksa yang banyak. Tapi dalam kasus ini saya udah tekankan dari awal nggak mungkin mau. Bahkan Mbak Nona kalau nggak salah yang ngomong ya Mbak, Kak kalau misalnya sidang di PN Jaksel itu ruangannya 3, ruang 3 itu kan udah terkenal mereka itu lurus-lurus. Kalau nggak salah Mbak Nona ada yang ngomong.
Yes, yes. Ya, nah itu kan sebetulnya udah kode, kalian jangan main-main ya, gitu kan. Hmm. Parah Mbak, Yang parah. kasihan juga si Dokter Reza Gladys itu lumayan orang kuat. Kelihatannya aja fisiknya kecil, padahal kuat banget. Dia ditinggalin loh sama tidak berkubu sama siapa-siapa loh. Iya, Ya kan? alone dia, Kalau alone. dari lingkaran estetik lingkungan inilah praktisi estetik. Paling Bu Fitri, cuma kan Bu Fitri kan cuma salah satu bisnisnya aja estetik, tapi kan nggak konsen di situ kan. Aku nggak Gitu. konsen di situ. Maka itu yang saya bilang sebenarnya kubu-kubu ini manuvernya agak salah. Semakin mereka menunjukkan bahwa perkubuan mereka semakin kuat, ada perpindahan kubu, menguatkan sini, menguatkan sana, dan mereka tidak malu-malu untuk menunjukkan ke publik, itu sebenarnya sedang menunjukkan ada kartelisasi gitu. Kartelisasi itu memang merupakan satu unsur yang sangat membuktikan telah terjadi persaingan usaha tidak sehat. Jadi ada pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 itu tentang KPPU. Nah, ini kalau bisa diangkat, ini justru dendanya itu lebih besar loh jatuhnya karena dia berada di dua sisi ya. Dia di sisi pidana juga perdata. Gitu. Nanti ya semoga aja sih kalau memang mereka yang saling bertikai ini walaupun kalau pelaporan itu pidana itu kan versusnya negara, tetapi kan ada korbannya gitu. Nah, di satu sisi DRL pun sebagai korban bisa juga melapor balik. Cuma laporan baliknya ini sudah sejauh mana dan apakah sudah memenuhi unsur-unsur pelaporan yang kuat gitu dari segi perlindungan konsumennya. Lalu karena perlindungan konsumen itu tidak selalu melindungi konsumen loh. Di situ juga ada perlindungan terhadap pengusaha apabila dia memenuhi syarat gitu. Lalu juga tentang komisi pengawas persaingan usaha tidak sehat gitu. Karena ada ini unsurnya sudah banyak nih sebenarnya. Ada larangan perjanjian yang sifatnya oligopoli, terus penetapan harga, pembagian wilayah, larangan kegiatan gitu ya. Karena kan ada unsur-unsur itu semua tuh dari apa yang disebarkan lewat konten-konten. Lalu larangan penyalahgunaan posisi dominan. Jadi dia merasa bahwa dia sedang dominan, sedang banyak sekali pengikutnya sehingga dia bisa memanfaatkan itu untuk menggiring ini nih opini publik nih gitu bahwa produk dia semua produk yang dia review adalah produk terbaik yang sudah berizin segala gitu sehingga produk yang dia tidak review merupakan produk cacat. Nah, ini kan bagian dari pelanggaran persaingan usaha tidak sehat gitu. Ya, sementara gini loh Mbak, ternyata masyarakat juga menemukan perbuatan yang lebih parah dari yang dilakukan DRL atas produknya si Samira. Bahkan dia kan sudah diumumkan oleh BPOM nggak boleh dijual karena berbahaya dan NA-nya kalau nggak salah ditarik lah. Tapi dia dengan lantang bilang ini udah ditarik tapi tetap dijual gitu. Nah itu sementara ini kan lagi dibawa ke pihak berwajib juga dilaporkan dan diterima laporannya di Polda Aceh. Nah sebetulnya kita sama-sama sebagai masyarakat ini mengamati nih kalau misalnya sampai DRL aja bisa dibeginikan ya polisi juga harusnya cepat menindak bahwa yang dilakukan Samira ini sama loh sebetulnya. Bahkan kalau DRL kan belum menurut saya nggak begitu ngikutin, tapi apa yang dilakukan si Samira ini menjual produk yang sudah ditarik BPOM tapi dia tetap menjual itu kan menurut kita pelanggaran juga kan Mbak? Betul. Yang orang awam aja paham. Pelanggaran itu. Iya, nah ini kan udah dilaporkan di Aceh kan. Yang kita coba lihat ya sejauh mana penegak hukum ini netral untuk memproses, jangan mentang-mentang yang melaporkan ini saudari Intan yang bukan siapa-siapa kata si Samira apakah bisa diterima. Dan aku juga kepengen ke DPR nih yang memang dia sudah mengatakan kita harus melindungi pelapor yang melaporkan sindikat atau sindikat skincare gitu kan, mafia skincare. Nah, kita sama-sama nih pantau kalau seandainya si Miss Gosip atau Intan ini dilaporkan undang-undang ITE ya kita minta perlindungan lah ke LPSK juga dan ke DPR. Ya kita buktikan dulu apakah yang dilaporkan sama Intan ini benar memenuhi unsur pidananya atau tidak.
gitu. Kita maksud aku tuh kita itu sebagai masyarakat pun ya harus kalau bersuara untuk masyarakat ya udah kita sama-sama awasi proses hukumnya gitu kan ya, Mbak ya. Ya, kalaupun ada korbannya yang tersebar di wilayah Kalimantan Timur, silakan aja datangi kantor saya LPKSM karena ini juga menjadi bagian dari penindakan kami di LPKSM bekerja sama dengan BPSK sampai kepada BPKN, dan kami juga biasa melihat dua unsur sekaligus, unsur pidana juga perdata. Jadi pelaku-pelaku penyalahgunaan kewenangan di institusi yang berwenang sampai pada orang-orang yang tidak punya kewenangan sebenarnya gitu ya, itu masih bisa ditindak semua. Itu mulai bertahap sebenarnya dari LPKSM. Nanti naik sampai BPSK, kami juga kan sudah ada fakta integritas dengan beberapa institusi negara, dengan kejaksaan juga, dengan kepolisian. Jadi gampang semua untuk dikasuskan. Dan kasus kalau dari LPKSM kami pastikan akan lebih cepat gitu. Sayangnya kalau di Jakarta itu kan ada YLKI, itu bagian dari kami juga itu. Nah, ini yang masyarakat perlu tahu bahwa semua masyarakat termasuk tadi temannya Bu Fitri itu ya, yang Intan itu ya, Intan Iya, yang konten kreator itu ya, itu iya. berhak. Jadi tidak harus orang yang menjadi korban gitu. Ada kalau korban itu justru lebih cepat, tetapi kalau masyarakat pada umumnya yang penting dia sebagai konsumen, dia kepentingannya sendiri, boleh untuk melaporkan gitu, atau dia bagian dari LSM gitu ya, mewakili masyarakat, itu boleh itu melakukan class action juga boleh gitu. Oh, jadi Bu Fit, si itu tuh Miss Gosip tuh dari Aceh, dia di Aceh. Iya, karena dia kan kalau nggak salah dia ordernya dari e-commerce officialnya produknya si Samira tuh, dan dikirimnya ke alamat rumah dia di Aceh. Jadi lokusnya di Aceh ya, makanya lapornya di Aceh. Iya, 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 iya. Ya kita lihatlah kalau memang hukum ini adil ya, siapapun yang melapor harusnya diproses ya. Apalagi kan kalau yang ngelaporin DRL itu kan sebetulnya bukan si Samira ya, lawyernya, dan dia sebagai saksi. Kalau si Intan ini dia yang sebagai masyarakat, dia melapor, terus saksinya juga justru orang yang membeli juga dengan NA yang udah ditarik sama gitu, korban juga, dan bahkan melapor juga kalau nggak salah di Jawa Timur, saya nggak tahu di mana lapornya. Nah, banyak laporan. Ya semoga sih semua korban-korban, karena kalau terkait dengan produk-produk kecantikan itu pasti ada plus minus ya, tidak semua orang cocok. Nah, korban-korban yang tersebar yang merupakan korban dari produknya dokter detektif yang sudah ditarik tapi masih tersebar di e-commerce dan bisa dibuktikan bahwa itu memang langsung dari toko online-nya yang bersangkutan, maka itu kan bisa dilaporkan. Sudah. Untungnya aku pun nggak ngikutin dari awal ya Mbak. Rupanya si mereka ini memang mungkin udah geram juga ya dengan sikapnya dia ini. Jadi pengen membuktikan gitu loh. Jangan jahat-jahat gitu jadi orang bahwa dia pun punya salah gitu. Ya memang mereka benar-benar mendokumentasikan semua langkah-langkah yang mereka lakukan sampai terjadinya pelaporan, bahkan sudah di BAP kan, sudah dimintain keterangan yang namanya Intan. Kalau yang di Jatim saya nggak tahu karena saya nggak ngikutin. Oh, gitu. Berarti semakin banyak yang melaporkan, semakin banyak bukti nantinya bahwa konsumer yang menggunakan dengan NA lama yang sekarang masih dijual belikan bukan cuma satu orang, karena selama ini kan si Miss Gosip kan dianggap karena kubu-kubuan kan. Nah, kalau ada orang lain selain Miss Gosip, artinya ada bukti-bukti yang lain, ada bukti-bukti baru ya nantinya. Iya.
Karena selama ini Miss Gosip itu terus dengan Mbak Fitri, dia berani melaporkan karena di belakangnya ada Mbak Fitri. Jadi kalau ada orang lain yang sama melaporkan, artinya bukan karena Mbak Fitri gitu kan? Iya. Si Bopeng lagi live. Iya, kesel dia habis aku caci maki. Hmm. Udah lama. Gimana aku kalau dia gabung ke blok sini? Berani nggak? Hmm. Oh, kalau Miss Gosip sering bergabung dengan Mbak Fitri. Bopeng maksudnya. Selalunya dia ada di roomnya Opet kemarin. Mbak Fitri, Mbak Dian, Bu Nona, Mbak Mila, izin dulu ya. Ya, Saya aku dari juga, luar nih mau turun dulu ya, ketemu. mau maghrib. Nanti abis maghrib dia lagi ya. Sama, Ya, sama. ntar lanjut Sama-sama. lagi ya. Makasih. Terima kasih. Mbak Fitri, Mbak Dian, Mbak Nona, Mbak Mila. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.